Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Jadi kemarin saya diberikan tugas untuk membuat video yang membahas tentang perpajakan yang ada di luar negeri, yang seharusnya itu dari awal durasinya itu 5 menit diubah menjadi 7 menit dikarenakan itu untuk UAS. Jadi setelah saya mempertimbangkan beberapa opsi negara, saya lebih memilih untuk fokus kepada negara Arab Saudi. Jadi tidak asing lagi kan tentang negara Arab Saudi itu. Jadi secara singkat, Arab Saudi itu merupakan negara paling luas di Jazirah Arab yang terkenal sebagai salah satu negara eksportir minyak bumi terbesar yang ada di dunia. Selain itu juga negara Arab Saudi ini mempunyai pemerintahan dengan bentuk monarki. Monarki itu seperti sistem kerajaan. Jadi sistem kerajaan ini itu sangat terkenal di dunia, apalagi ada kota antara Mekkah dan Madinah. Hal ini dikarenakan Arab Saudi sudah cukup dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem perpajakan yang unik, terutama karena statusnya sebagai negara bebas pajak. Dilansir di website Klikpajak.id, itu setidaknya ada 30 negara bebas pajak, penghasilan, dan jenis pajak lainnya bagi individu maupun korporat dari total 150 negara yang ada di dunia yang dirangkum oleh Mekari Klikpajak ID ini. Di antaranya ada Arab Saudi, ini nomor 27 kalau nggak salah. Terus apa sih negara bebas pajak itu? Negara bebas pajak adalah negara yang tidak membebankan pengenaan pajak penghasilan kepada warga negaranya. Artinya, dimanapun warga negara yang bersangkutan berada, baik di dalam negeri maupun saat mereka berpergian ke luar negeri, mereka tidak akan dipungut pajak penghasilan oleh otoritas pajak negara tersebut. Dalam situasi ini, warga negara dapat menikmati kebebasan finansial yang lebih besar karena mereka tidak akan terbebani dengan kewajiban perpajakan yang tinggi. Terutama jika mereka hanya dikenakan pajak penghasilan yang rendah, itu adalah salah satu keuntungan tambahan karena mereka dapat mempertahankan lebih banyak pendapatan mereka untuk diinvestasikan atau digunakan sesuai dengan keinginan mereka. Dengan cara ini, keberadaan kebijakan pajak yang menguntungkan seperti itu memungkinkan individu merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik dan mendorong mobilitas internasional tanpa khawatir tentang dampak pajak yang signifikan. Negara bebas pajak juga bisa disebut sebagai tax haven country, yakni negara yang menawarkan pemungutan pajak rendah atau bahkan tidak memungut pajak sama sekali kepada para pelaku bisnis atau individu asing. Artinya, baik warga negara asing maupun pembisnis yang berasal dari luar negeri yang didirikan atau beroperasi di negara yang bersangkutan akan dikenakan pemungutan pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak dipungut pajak sama sekali. Kebijakan ini menciptakan iklim yang sangat menarik bagi para investor dan pengusaha yang ada dari luar negeri yang mencari tempat untuk menjalankan usaha mereka tanpa adanya beban pajak yang sangat berat dengan tarif pajak yang rendah atau ketiadaan pajak. Berarti enak ya kalau di negara Arab Saudi itu tidak dikenakan pajak sama sekali. Matamu nggak kena pajak sama sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tetap ada pajaknya. Habis ini coba kita baca. Nih kita baca. Fakta negara bebas pajak. Negara bebas pajak bukan berarti tidak menerapkan pengenaan pajak sama sekali. Negara-negara yang disebut tax haven ini menerapkan kebijakan perpajakan dari jenis pajak lainnya. Selain itu, penerimaannya dari negaranya juga diperoleh dari biaya pendirian usaha atau perusahaan, kepemilikan aset, penanaman modal, maupun layanan perbankan lainnya. Dan kondisi ini dinilai cukup menarik bagi warga negara asing untuk menempatkan dananya atau berinvestasi di negara-negara surga pajak tersebut.
Artinya mereka yang disebut negara tax haven itu tidak sepenuhnya bebas pajak, tetapi tetap ada yang menerapkan kebijakan perpajakan dari jenis lainnya dengan pajak penghasilan yang sangat rendah atau nihil atau bahkan tidak ada. Jadi pendapatan negara itu diperoleh dari sumber lainnya seperti biaya pendirian perusahaan, pajak atas kepemilikan aset, penanaman modal dan jasa perbankan atau sumber daya alam, ya tergantung juga pada negaranya sih. Mereka juga membuat kelas-kelas kerangka yang menarik bagi para investor asing untuk meletakkan dananya atau berinvestasi karena adanya insentif perpajakan yang menguntungkan dan biayanya cukup sangat rendah. Sebagai hasilnya, negara-negara ini menjadi tujuan untuk berinvestasi yang menarik bagi konteks global. Jadi apa sih sistem perpajakan yang ada di Arab Saudi itu? Ini saya kutip dari web Nusatag ya. Jadi kerajaan Arab Saudi ini menggunakan istilah dhoriba untuk pajak. Pajak yang termasuk dalam istilah ini meliputi PPh, PPN, dan pajak komoditas selektif. PPh adalah ketentuan sistem pajak penghasilan yang berlaku bagi perusahaan, dana penduduk, untuk saham mitra non-Saudi, baik yang bersifat alami ataupun legal, penduduk atau bukan penduduk, berlaku untuk bukan penduduk juga. Artinya PPh ini dikenakan atas penghasilan perusahaan atau badan. Ini akan saya jelaskan ya. Jika ada yang salah ketika saya menjelaskan, saya minta maaf karena saya manusia, bukan nabi boy. Yang pertama itu PPh badan. PPh badan sudah dikenakan di Arab Saudi dengan tarif PPh badan yang berlaku umum. Jadi di Arab Saudi ini PPh badannya terkena tarif sebesar 20%, termasuk juga subjek pajak negeri yang melakukan bisnis dan memperoleh penghasilan di Arab Saudi melalui bentuk usaha tetap. Bagi perusahaan minyak dan hidrokarbon dikenakan tarif tertinggi yaitu sebesar 85%, sedangkan untuk perusahaan yang bergerak di gas alam dikenakan tarif sebesar 30%. Jadi semisal di sini perusahaan umum itu menghasilkan 1 juta real. Jadi untuk saya konvers ke rupiahnya itu saya kemarin Google itu kalau nggak salah 4.300-an. Jadi di sini saya bulatkan saja jadi 4.000 ya. Jadi kalau penghasilan umumnya 1 juta real dikali 4.000 rupiah itu sama dengan 40 miliar. 4 miliar. Maaf salah. Jadi 1 juta real itu dikali kan PPh-nya tadi itu 20% toh untuk perusahaan umum. Jadi 1 juta real dikali 20% itu sama dengan 200.000 real. Jadi PPh badannya itu 200 real atau kalau dirupiahin itu sekitar 800 juta. Jadi penghasilan bersihnya itu 800 real atau sekitar 3,2 miliar rupiah begitu ya. Jadi yang kedua itu perusahaan minyak. Jadi jika perusahaan minyak menghasilkan 10 juta real dalam 1 tahun atau kalau dirupiahin itu sekitar 40 miliar rupiah, tarif PPh-nya kan tadi 85%. Kok banyak ya 85%? Ya karena Arab Saudi ini terkenal dengan eksportir minyak terbesar di dunia. Jadi nggak salah toh kalau tarif PPh-nya itu 85%. Jadi gini hitungannya. Jika 10 juta real, ya 10 juta real dikali tarif PPh-nya itu 85%, sama dengan 8.500.000 real. Kalau dirupiahin itu sekitar 34 miliar rupiah. Jadi penghasilan bersihnya
penghasilan bersihnya itu hanya 1.500.000 real, atau kalau dirupiahin itu 6 miliar rupiah. Terus yang ketiga tadi itu kan perusahaan gas alam. Jika perusahaan gas alam menghasilkan 5 juta real atau sekitar 20 miliar rupiah, dikenakan tadi kan tarif PPh-nya itu 30% toh. Jadi 5 juta real dikali 30% sama dengan 1.500.000 real. Jadi atau sekitar 6 miliar rupiah. Jadi penghasilan bersihnya itu hanya 3.500.000 real saja, atau sekitar 14 miliar rupiah. Ini di belakang saya ya, dari awal dari akhir tadi sudah saya jelaskan. Kalau maaf, yang kedua ini adalah PPh orang pribadi. Negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas gurun pasir ini tidak memberlakukan pajak penghasilan orang pribadi. Meskipun tidak mengenakan PPh atau OP, otoritas pajak Arab Saudi bernama General Authority of Zakat and Tax menetapkan zakat yang harus dibayar oleh pemegang saham individu atau badan dengan tarif sebesar 2,5%. Jadi misalnya gini, jika Anda memiliki kekayaan sebesar 1 juta real di Arab Saudi atau sekitar 4 miliar rupiah, maka pajak yang dikenakan adalah 25% kan tadi, 2,5%. Jadi itu sama dengan 25.000 real saja, atau sekitar 100 juta rupiah. Murah toh pajak PPh badannya. Yang ketiga ini pajak pertambahan nilai. Sejak 2018, pemerintahan Arab Saudi untuk pertama kalinya menerapkan pajak untuk warga negaranya. Langkah ini diambil setelah sumber pemasukan utama Arab Saudi, yaitu minyak, menurun drastis. Kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency, mengatakan dekret kerajaan Arab Saudi soal penetapan pajak pertambahan nilai atau bisa disebut juga sebagai PPN untuk pertama kalinya di negara itu akan segera dikeluarkan. Pemerintahan Arab Saudi akan menerapkan PPN 5% untuk beberapa jenis barang. Itu sebelum corona. Kalau setelah corona itu naik menjadi 3 kali lipatnya, yakni 15% hingga saat ini kalau nggak salah. Malum sih belum ke sana. Moga-moga ke sana ya kita semua. Bongkaran untuk tambah lapor lah. Jadi semisal gini, jika Anda membeli barang senilai 100 real di Arab Saudi, atau kalau di rupiah itu sekitar 400.000 rupiah, maka pajak yang dikenakan untuk PPN-nya itu 15 real atau sekitar 60.000 rupiah. Ini gitu ya kalau nggak salah. Yang keempat itu pajak komoditas selektif. Pajak komoditas selektif dikenakan pada barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, atau barang mewah dalam berbagai proporsi, yaitu minuman ringan, minuman energi, tembakau, dan turunannya. Pajak ini juga dikenakan tahun 2017 yang lalu. Pajak komoditas selektif di Arab Saudi dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungannya, serta pada barang-barang mewah. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko yang terkait. Pajak ini dimulai berlaku pada tahun 2017 dan mencakup beberapa kategori barang, diantaranya 1. Minuman ringan. Pajak dikenakan pada minuman manis yang mengandung gula tambahan. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi minuman yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Yang kedua, minuman energi. Minuman yang mengandung kafein dan bahan simulasi lainnya juga dikenakan pajak. Ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif bagi kesehatan seperti gangguan tidur dan meningkatkan risiko masalah jantung. Yang ketiga itu tembakau dan turunannya. Produk tembakau termasuk rokok dan produk tembakau lainnya dikenakan pajak yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok di masyarakat dan mengurangi dampak buruknya terhadap kesehatan. Jadi tidak terasa juga ya kita sudah sampai akhir video ini. Terima kasih banget lah buat kalian semua yang sudah setia nonton sampai habis. Gak mungkin. Semoga pembahasan tentang perpajakan yang ada di Arab ini
itu nggak cuma bisa menambah wawasan kalian juga, tapi mungkin kalian juga bisa ke sana, entah itu apa, menggeret-geret onta lah, atau apalah. Semoga bisa menghadapi perpajakan yang ada di sana. Jangan lupa ya, kasih like, atau kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian juga, supaya bisa tercerahkan yang nggak tahu soal Arab-Arab atau negara sisi beluk Arabnya. Dan sudah pastikan subscribe supaya nggak ketinggalan info-info seru dan gokil lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, tikulum tikunya. Assalamualaikum semuanya. Anjay.